hitam, ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ces ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat-sobat semua, salam sukses selalu ya. Jumpa lagi di channelnya MTC. Barusan datang bapak-bapak ini, buru-buru banget. Dia bawa HP Samsung J2 Frame. Keterangannya sih katanya jatuh, terus di WC jatuhnya, nggak tahu kena air, nggak tahu kenapa katanya, tapi yang jelas kata dia jatuh. Kemudian dinyalain nggak mau, dicas juga nggak mau ngangkat katanya. Ini pengen diburu-buru katanya, HP-nya penting banget. Sampai disalip nih konsumen yang lain. Ini padahal udah jam berapa ini? Udah jam 11, jam 11.43 malam nih. Kasihan juga sih, mungkin penting banget karena memang pakaiannya sih seperti pakaian satpam. Mungkin perlu buat koneksi ya. Jadi kalau yang nonton video ini ada salah satu user saya yang tersalip, mohon maaf. Ini bapaknya agak pengen diburu-buru banget. Kalau bisa sih 1 jam kelar katanya, tapi kok kayak posisinya pada lepas gini ya. Udah lepas ini, mungkin karena efek jatuh kali ya. Coba kita cas apa bisa apa enggak. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah, bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan saja video ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Ini ada respon ya, ada timbul gambar petirnya, tapi kedip-kedip ya. Kan biasanya kalau HP normal setelah muncul baterai yang ada petirnya, kemudian kan prosentasenya tampil. Kalau ini kedip-kedip. Ini seperti baterai biasanya kayak gini, seperti baterai yang nggak ada atau apa ya, kita ngecas handphone tapi kondisi baterainya mati, atau paling nggak baterai kayak baterai lepas gitu. Kalau bukan bootloop ya. Oke, ininya juga udah ini kambles ya. Kayaknya untuk konektor normal ini, karena langsung caspleng. Masuk akal juga keterangan dari yang punya ini, katanya habis jatuh mungkin lepas juga. Kita akan coba mencari penyebabnya, kita belajar bersama. Walau oh boy, ternyata ini konektor baterainya ini bagian positifnya patah ini ya. Makanya saya bilang tadi, kemungkinan biasanya kasus-kasus seperti itu kalau nggak baterai mati, baterai ngedrop, atau baterai tidak nyambung ya, atau lepas. Dan ini kebetulan pas kita bongkar ternyata konektor baterainya pas banget, bagian positif ini ternyata tidak tersambung, patah ya, bukan tidak tersambung tapi patah ini. Tapi unik juga ya, HP karena jatuh di WC ini. Kalau ini sih masuk akal ya, lepas. Kalau ini sih masuk akal, namanya jatuh. Tapi kalau ini patah karena efek jatuh, kayaknya mustahil juga. Oke, maaf sobat terganggu. Ada user
nanyain HP. Kita lanjut lagi. Kita akan coba mengganti ya konektornya ini. Kemungkinan ini kalau langsung jatuh terus patah, kemungkinan kayaknya mustahil ya. Saya yakin ini mungkin udah ada apa ya, udah ada patahannya, atau maksudnya udah ada gejala kawatnya itu udah mau patah kali ya. Karena kalau sekali jatuh kayaknya nggak mungkin juga ya untuk konektor baterai itu. Jadi kemungkinan tadinya udah ada guratan patah, ditambah lagi jatuh. Ini mungkin bisa juga dinamakan udah jatuh ketimpa tangga ini. Oke, kita angkat dulu ini. Ini bagian LCD-nya sepertinya tidak dilem ini ya, hanya pakai double tip aja. Sejumlah kasus yang menimpa warga sipil dan pesohor, mulai dari aturan solar. Saya sarankan buat sobat-sobat ya, Mereka tetap ditahan dan menjalani dalam hal servis menyervis handphone, yang masih kecil. usahakan serapih mungkin ya. Ya ini double tip juga emang ya nggak masalah sih ya, cuman ini sangat berisiko banget kalau misalkan jatuh, apa kan potensi untuk lepasnya itu dia akan lebih gede ya. Sebelumnya kita bersihin dulu ya ini double tipnya, karena kalau nggak dibersihin juga dia bakal mengganggu, tidak rekat juga. Hitung-hitung amalnya ini. Bonusnya bonus servisnya. Kalau setahu saya, kalau ini apa namanya double tip seperti ini ya, emang untuk pertama kali sih dia mungkin rekat ya, tapi dia gampang lepas. Maka saya sarankan buat sobat-sobat ya, artinya boleh aja menggunakan hal semacam itu, tapi ya usahakan gunakan yang lebih baik, yang tidak beresiko ya. Kita jangan egois lah karena terhadap konsumen itu, toh berkahnya juga ke kita juga. Kalau konsumen puas kan kemungkinan ya paling tidak dia mendoakan semoga lancar kan, biasanya gitu. Ya sekalipun emang seperti ini tidak terlihat langsung ya oleh mata katakanlah, tapi ya alangkah bijaknya kita kerjakan serapi mungkin. Dari hasil olah TKP, korban diduga menjadi korban pembunuhan karena terdapat luka sayatan senjata tajam di sebagian tubuhnya. Korban diduga dibunuh di tempat lain dan dibuang di pinggir jalan. Makanya ini kan pas jatuh dia langsung lepas ya, karena mungkin ya memang ini pertama tidak dilem, hanya pakai double tip aja. Oke, selanjutnya kita fokus ke bagian handphonenya. Kita bersihkan aja dulu ini bagian lem-lem bekasnya ini, supaya tidak mengganggu proses selanjutnya. Sekalipun ini bukan bagian dari tujuan kendala servisnya, tetapi kan biar kita kerjanya juga nyaman, hasilnya juga optimal. Kalau buat saya pribadi, hal-hal semacam ini bukan hal sepele ya, bahkan mungkin sangat penting. Soalnya kan berpengaruh kepada tingkat kerapihan. Jadi di saat kita pasang LCD juga bisa rapi, bisa rapet.
terus juga lemnya kenceng, karena kalau tidak dibuang kan otomatis lem yang lama kan menghalangi kerekatannya itu, dan juga bisa mengganjal ya. Ya otomatis di saat kita pasang LCD juga ya tidak kenceng. Ini bagian ininya juga pakai ganjel-ganjel. Apaan ini? Wow, istimewa. Oh, rupanya untuk bagian ini ya, kaleng buat ini ya, buat memori lepas ini. Kenapa tidak disolder aja ya? Oke, kita coba buka aja dulu. Kita akan fokus di bagian konektor yang patahnya aja dulu ya. Untuk yang lainnya kita abaikan dulu. Yang penting handphonenya bisa nyala dulu. Karena ini yang patah satu, kita akan coba ganti yang patahnya aja ya. Barangkali sobat mau mengganti satu set juga nggak masalah, itu lebih baik. Sebenarnya sih lebih kuat kalau satu set ini sobat, karena tidak ada penahan ya kalau tidak satu set. Kebetulan ada kanibalan ini. Nah, kita akan menggunakan ini kanibalan. Kita akan ganti satu set aja ya. Soalnya kalau ganti satu aja kayaknya khawatirnya tidak awet ini, soalnya kan nggak ada penahannya, kasihan buat konsumennya. Kita akan coba ganti satu set dari kanibalan. Ini udah patah ini mesinnya. Kita ambil dulu bagian yang buat gantinya. Untuk caranya sendiri, kita kasih plug yang agak banyakan ya, karena yang bakal kita panasin bukan areal ininya nih, supaya tidak rusak. Kalau pakai solder agak susah ini, kan harus bareng. Kalau nggak bareng ini agak susah. Jadi biarpun yang dikasih plug itu bagian itu, tapi yang bakal kita panasin bukan bagian dari yang kena plug. Kalau sobat-sobat punya yang baru lebih enak ya, lebih praktis, tinggal pasang aja. Jadi sekalipun ini yang mau dicopot, kita jangan panasin bagian konektornya ya, biar nggak leleh ini plastiknya. Kita panasin aja yang agak jauhan. Toh ini kan kanibalan, mesinnya nggak kepake. Nah, gampang banget. Ini kan utuh ya sobat, jadi nggak leleh. Terima kasih kanibalan. Sekarang Anda tidak dibutuhkan lagi.
selamat jalan buat kanibalannya. Kan jadinya rapi ya sobat. Kita akan coba untuk mencopot bagian ini. Nah kalau bagian ini nggak apa-apa ya, rusak juga. Biasanya saya kalau untuk pas bagian ininya untuk menghindari panas yang berlebih ya, karena ini kan sampingnya ada ICMMC, ada CPU. Biasanya saya nggak pakai blower ya. Biasanya saya iris satu persatu biar tidak kena dampak panas. Kita akan coba copot satu persatu. Oke, selanjutnya kita rapikan dulu, kita bersihkan dulu ya, biar pemasangannya gampang. Ini kebetulan bagian lubang ini agak susah ya, mungkin karena udah bantat kali timahnya. Kita pancing dulu dengan timah yang baru, kemudian kita sedot lagi ya. Jadi kalau sobat-sobat menemui kasus yang timahnya agak susah disedot, itu kita kasih dulu timah yang baru, kemudian kita sedot ulang. Biasanya sih berhasil dengan cara seperti itu. Sepertinya sudah berlubang ya. Selanjutnya kita bersihkan dulu pluk-pluk bekasnya biar terlihat rapih ya. Oke, sudah bersih. Kita bersihkan dulu juga ini ya. Ini sekalipun kanibalan tapi nggak ada bekas lelehnya ya. Jadi usahakan sobat-sobat seperti ini ya, atau syukur-syukur lebih baik dari ini. Jadi nggak terlihat ya. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang. Kita ukur dulu apa sudah. Ternyata saya sendiri salah ngambil kanibalan ini. Jadi nggak cocok ya, kakinya kayak nggak cocok, kurang panjang, terus bagian yang berlubangnya. Pokoknya tadi punya apa ya, kok salah ya. Kita cari lagi dulu sob. Ya sepertinya ini cocok ya. Saya kurang teliti tadi. Ternyata kakinya beda. Kalau ini kan penahannya ada di bagian pinggir ya. Kalau yang ini kan ada di bagian tengah, sama pinggir juga ada. Kayaknya ini cocok ya.
ternyata masih ada kanibalannya. Barangkali sobat-sobat pengen yang praktis, ganti aja satu set ya. Cuman biasanya udah agak susah konektor kayak gini. Kita akan coba cabut untuk konektor kanibalan yang kedua ini. Oke, terima kasih kembali kanibalan. Karena ternyata kanibalan pertama tidak cocok. Oke, kita coba tes dulu ya sebelum di solder cocok apa enggak ini. Jangan seperti tadi ternyata nggak cocok. Kalau ini sepertinya cocok ya. Nah, pas, istimewa. Oke, kalau sudah cocok kita akan coba memasangnya. Oke, sepertinya sudah bisa ya. Kita bersihkan dulu. Oke sobat, sudah rapi ya. Kita akan coba mengetesnya. Oke, istimewa. Sejumlah elemen masyarakat sipil Tapi kok langsung nyala ya? Indonesia Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia dan Oh, langsung nyala ya? tidak lagi menjadi extraordinary crime atau kejahatan. Apa on off-nya juga error ini? Mati lagi. Nah, di sini prosentasenya udah ada ya. Berarti konektornya udah fix ini, mantap jiwa. Cuman ini kok masih restart. Jangan-jangan on off-nya ini. Kita akan coba tes dengan baterai lain. Ini emang bukan ukurannya ya, tapi bisa kalau buat sekedar buat ngetes. Tapi dengan baterai yang baru dia tidak langsung hidup ya. Kita coba nyalakan.
What will doctors be watching for now? Pakai baterai yang lain normal, dia tidak restart ya. Tadi kan pakai baterai yang itu kita cas saja langsung nyala sendiri, kemudian restart terus. Ini pakai baterai yang lain tidak hidup sendiri, tidak otomatis hidup sendiri. Kita tunggu aja loadingnya, coba apa bisa loading ke menu. Maaf sobat, terganggu lagi. Ada konsumen lagi. Emang saya counternya nonstop ya, jadi jam segini juga kadang masih rame orang nyervis, nanyain servisan, terutama supir-supir truk. Kalau jam-jam segini itu ya itulah resiko kita para pejuang receh untuk mencari sesuap nasi. Ya kalau nasi ya kita sesuap aja ya makannya. It's striking, Emily, when you think of the sort of chaotic path in a way that the Queen took to the Oke, nah alhamdulillah ya di sini normal. Berarti bukan dari on off. Kemungkinan baterai itu kalau nggak ngedrop baterainya udah error itu. Berarti ada satu masalah lagi. Ternyata baterainya juga udah soak. Untuk HP normal ya, udah setelah ganti konektor. Kita akan coba injek dulu baterainya ini. Oke, sambil menunggu baterainya dia kita desktop ya, apa masih bisa dipakai apa enggak, kita tes dengan baterai handphone yang lain. Dan alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya alhamdulillah, ternyata handphonenya masih normal ya. Jadi kasus HP Samsung J2 Frame yang karena jatuh di kamar mandi, ternyata konektornya, salah satu konektornya ya, bagian positifnya tuh patah. Setelah kita ganti alhamdulillah berhasil. Selanjutnya kita akan rapikan dulu, kemudian tulis nota. Penting itu sobat, tulis nota itu. Selanjutnya kita akan coba mengelem.
Oke, handphonenya sudah rapi, kita akan coba tes. Ini kita gunakan baterai punya dianya ya, yang tadi kita desktop. Apakah masih bisa dipakai? Karena sebelumnya kan pakai baterai yang ini mati hidup. And so she has been present in the various Commonwealth countries, attended Commonwealth heads of government meetings. Ternyata masih sama ya. Ini padahal kita desktop udah lebih dari 10 menit ini. Seharusnya udah ada isi, kemungkinan baterainya mati ini. Tapi permasalahan selanjutnya adalah baterainya mati ya. Ternyata masih hidup. Karena pakai baterai yang lain kan normal ya. Oke, karena masalah baterai kita belum konfirmasi ya, apakah mau diganti atau gimana ke usernya. Tapi fix ya, untuk handphonenya udah hidup, udah normal dengan mengganti konektor yang patah itu. Selanjutnya tinggal mengganti baterai, karena kita belum deal-dealan ya sama konsumen. Karena yang tahunya pertama itu terlihat bahwasanya konektornya itu memang patah. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya sobat-sobat semua. Semoga aja bermanfaat ya. Salam sejahtera, salam sukses, lancar rezeki dan juga lancar aktivitasnya. Dan juga yang paling penting, moga-moga tetap barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.